Di episode hari ini kita kedatangan wanita yang telah banyak menaklukkan gunung. Dari gunung yang pernah ia taklukkan, ada cerita mistis yang menarik untuk diceritakan. Dari kejadian diikuti oleh kakek-kakek sampai diikuti oleh Ratu Cikuray. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja. Cermin cerita mistis Gunung Cikuray. Halo, kembali lagi bersama gue di Cermin Cerita Mistis. Kali ini gue kedatangan tamu yang cukup spesial sih. Seorang wanita yang banyak sudah melakukan gunung dalam pendakian-pendakiannya. Banyak cerita-cerita seru juga seputar dunia pergoiban. Bisa kenalin deh. Halo teman-teman, jadi kenalkan nama gue Rizka. Gue tinggal di Cikarang, ya deket-deket sini lah gitu. Kalau boleh tahu teh, udah sering nanjak kemana aja sih? Ya paling ke daerah Jawa Barat lah. Kalau ke Jawa Tengah masih sedikit lah. Jarang-jarang lah mungkin ya. Yang terkenal doang. Ya. Ada gak sih dalam perjalanan pendakian lu nemuin hal-hal sosok mistis gitu yang paling berkesan mungkin sampai sekarang? Wah, ini kayaknya kejadian bakal gua susah dilupain. Ada sih di salah satu gunung di Jawa Barat, gue ngalamin itu udah sekitar hampir 4 tahun yang lalu tapi 4 tahun yang lalu ya. sampai sekarang mungkin sampai terkenang juga mungkin ya. Iya. Tidak dengan bayangan mantan mungkin. Boleh diceritain awal mulanya? Jadi kan waktu itu lagi liburan sekolah gitu, terus gue kayak random aja gitu pengen naik gunung karena gue baru itu punya beli tas gitu. Jadi ya udah tuh gue kayak pengen ngajak orang tapi gue nggak punya teman kan, bingung gitu. Ya udah tuh ada salah satu cewek di Facebook ya, gue kenalan tuh sama dia. Ya udah gue iseng aja ajak dia kan, terus dia mau. Nah udah tuh satu, masa kan gue berdua doang kan nggak mungkin ya. Karena cewek semua gitu. Iya, nah terus juga gue ngajak teman gue juga, teman sekolah gitu ya. Terus dia mau, nah kebetulan dia juga lagi ada di rumah gitu kan, dia pesantren sama temennya, dia berdua. Jadi kita berempat tuh, malam-malam tuh pada kumpul di rumah gue kan. Di situ sih gue udah dilarang gitu sama ortu kan, gara-gara ya masa naik gunung malam-malam gitu loh. Itu posisinya jam 10 malam lah ya. Akhirnya kita pesen Grab car gitu buat ke Cibitung kan. Kalau pengen minim budget tuh yang naik ke Pasar Induk Cibitung itu loh, yang naik pick up. Nah, udah gua ke situ tuh, gua pesen Grab car. Selama perjalanan gua ke Pasar Induk Cibitung itu, abang-abang Grab car-nya tuh kayak ngobrol-ngobrol gitu sama kita kan. Dia juga kayak nanya-nanya mau kemana gitu kan. Ya udah kita bilang kita mau naik gunung nih bang gitu. Gunung mana gitu kan, Cikuray di Garut gitu. Terus kayak dia tuh kayak bisa ngeliat gitu loh orangnya, bisa indigo mungkin ya. Iya kayak gitulah ya. Kayak kalian hati-hati ya gitu. Kalian ada yang lahirnya hari Minggu gak? Sorry bukan hari Minggu, pokoknya hari apa gitu ya. Nah terus kita pada saling tatap-tatapan gitu loh, kayak emang ada yang lahirnya hari itu gitu, gue lupa hari apa ya. Terus kata bosnya juga nggak ada yang lahir hari itu. Terus kata abang-abangnya ya udah berarti insya Allah aman lah gitu, tapi kalian tetap hati-hati ya gitu kan. Masih berjalan normal-normal aja lah gitu. Iya, Pikiran tapi masih positif aja gitu. positif. Abang-abang itu kayaknya emang udah ngerasa sih. Terus juga abang-abang nanya nanti kalau abang itu tiba-tiba bilang ngomong kayak gitu kan, kayak nanti kalau ada apa-apa langsung ditelepon aja ya kan, ada salah satu yang simpen nomor saya gitu kan kata dia. Terus kata gue gitu, iya bang nanti di kontak gitu ya. Udahlah singkat cerita kita udah sampai Cibitung tuh. Terus kita naiklah pick up itu. Gue juga punya kenalan gitu orang Cibitung yang buat nganterin kita naik pick up itu gitu loh, nego-nego. Udah tuh kita naik kan tengah malam jam 12 kalau nggak salah, jam 12 tuh. Terus gue kayak OTW gitulah dari Cikarang ke Garut ya kayak biasa, masih belum ada kejadian aneh-aneh. Sampai Garut itu sekitar jam 5 lah ya. Pas jam 5 itu temen gua yang cowok itu dia juga punya temen. Nah temen itu mau ikut kan,
Nah dia orang Bandung, jadi kayak COD-an di base camp gitu. Ya udah, nah di kontak-kontak dia belum bangun kan, kayak ngeselin ya anak, kita udah sampai base camp dia belum bangun gitu loh. Ya udah tuh akhirnya dia udah bangun, terus beres-beres dia OTW tuh jam berapa ya, udah siangan lah, dia OTW sendiri naik bis dari Bandung. Terus kayak ntar dulu ya, gue lagi macet gitu, kayak banyak alasan nih kenapa. Jadi molor waktu gitu iya, ya. makin siang kan makin nggak baik kan naik siang. Udah tuh kita kayak maklumi, ya udah iya, hati-hati gitu kan. Hingga udah sore ya udah asar, dia tuh nggak ada kabar apa-apa kan. Terus kita berempat kayak bingung gitu loh sampai base camp, ini gimana, kita mau naik sekarang apa besok gitu kan, mau nungguin dia apa gimana, soalnya dia juga nggak ada kabar kan. Ya udah akhirnya sore tuh, mana kita kan masih pemula ya, nggak punya apa-apa, jadi kayak nyewa tenda gitu, nyari tempat sewa tenda. Udah dapet tuh, terus maghrib kita prepare lah di base camp. Pas Isa itu juga posisinya malam Jumat, gue ingat banget itu malam Jumat. Kita prepare kan, OTW jam 7:30 tuh. Udah OTW 7:30, kayak abang-abang base campnya tuh bilang, ini dianterin ya sampai sini, dianterin sampai jalurnya gitu. Di situ kan udah tuh ya kita jalan. Di situ udah dikasih nomor base camp, udah dikasih maps juga, apa namanya, peta gitu. Ya. Dikasih peta. Udah tuh kita ngikutin peta kan kayak sebisanya kita aja, ditambah kita kan belum pada pernah ke situ kan. Udah kan di situ nggak ada navigator lah gitu. Iya benar, masih pemula lah gitu. Udah gitu kayak nyasar gitu, soalnya jalurnya tuh nggak jelas. Nggak jelas ya? Nggak jelasnya tuh jalurnya kadang lurus, kadang ntar jalannya hilang gitu loh. Hilang kayak semak-semak gitu. Ilalang, ketutup iya, ilalang. Iya. Terus ada sawah lah, apalah gitu ya. Pokoknya di situ pikiran udah kayak campur aduk lah ya. Kayak udah bingung banget ini harus gimana gitu. Udah nelponin orang base camp lah. Udah apa, tapi tetap aja kayak udah lurus aja. Dia cuma bilang lurus aja kan ya. Hingga suatu ketika nih kita ketemu kayak pertigaan gitu nih. Di situ kebenaran masih ada sinyal gitu kan ya. Nah si temen gue yang cowok ini nelpon, bukan nelpon sih, ditelepon sama si yang dari Bandung tadi loh. Dia dikabarin kalau dia tuh di rampokan gitulah, di notis katanya. Jadi handphone, kamera, apalagi gitu uang gitu ya, kalau nggak salah dia kena semua. Kayak gue udah jalan tuh, kata dia kan yang orang Bandung nih yang udah pernah lewat situ kan, makanya dia juga nanya ini jalan ini kemana. Terus kata yang orang Bandung itu, udah lu mendingan istirahat aja di situ, bikin tenda, cari tempat kan, soalnya dia malam udah jam 10-an gitu kan. Akhirnya baik juga sih. Akhirnya kita bikin tenda lah, itu posisinya di ladang warga, bener-bener yang lahannya miring gitu. Kayak nggak enak lah tidur, ya udah maksain aja ya bikin tenda. Udah tuh kalau malam-malam sih gue nggak ada apa-apa, cuman kayak ya tidur ya nggak enak lah ya kayak gitu tempatnya sih. Udah tuh kan malam, terus besoknya di pagi kan banyak kayak petani gitu. Nah pas di situ kita masih nanya-nanya ibu-ibu ini jalurnya kemana gitu kan, dikasih tau lah. Udah tuh ketemu jalur, terus gua nemuin pos 2 yang ada mata airnya. Kita juga bingung kayak masa ini pos 2 tapi kok nggak ada pos 1-nya gitu loh. Aneh. Secara tidak langsung lu langsung ke pos 2. Nah iya, gue kayak nggak ngelewatin jalur yang semestinya gitu. Ya udahlah, kita posisi tinggi aja ya. Itu masih pagi sih. Udahlah jalan-jalan, udah jelas tuh dari situ tuh jalurnya udah jelas. Tapi belum masuk hutan, masih di ladang warga gitu. Di situ udah baru mau masuk hutan nih ya. Kita tuh kayak ketemu sama tukang dagang gitu, pedagang apa ya, gue lupa, kerupuk kalau nggak salah. Nah dia berhenti, dia turun, kita naik kan topasan. Dia berhenti, dia minta rokok. Ya udah dikasih, terus ngobrol gitu. Kita nanya-nanya, katanya di atas, dia ngomong sih di atas itu sepi katanya ya. Kan gimana ya kita kan masih gimana gitu kan, jadi kayak penasaran aja, ya udah gas terus gitu ya. Udahlah jalan pos 2, pokoknya dari pos 2 ke pos 3 kayak jauh banget gitu ya. Jalannya ya hutan berakar, mana di situ gue tuh nggak ketemu sama siapa-siapa sama sekali. Benar-benar cuman kita doang berempat gitu loh. Terus sampai ke pos 3 di situ tuh suasananya yang berinding gimana gitu. Mencekam lah. Mencekam lah ya. Terus pinggirnya tuh kayak jurang gitu, terus ada pohon-pohon yang kering itu bekas kebakaran. Itu yang ngebikin suasananya jadi kayak gimana gitu. Horor banget gitu. Iya, walaupun siang tapi kan cuma kita
doang kan. Bener. Udah tuh habis itu di situ tiba-tiba si Meme temen gue yang cewek kayak ngomong, ini kaki aku sakit kata dia gitu kan. Terus sama bocah cowok diurut gitu, diobatin lah ya. Di situ dia benar-benar udah nggak bisa jalan, kayak benar-benar sakit lah gitu ya. Terus Awalnya dia kesleo apa? kram gitu. Oh, kram. Iya, kram kakinya. Jadi nggak bisa jalan gitu. Terus kata cowok, ya udah deh istirahat dulu di sini gitu kan. Ya udah kita istirahat sekitar 2 jam di pos 3, benar-benar lama banget kan ya. Di situ benar-benar udah diginiin tuh. Kayak dirangkul gitu. Iya, dirangkul lah, buat jalan juga tetap susah banget nih dia. Hingga udah sore tuh. Udah sore baru dia udah agak bisa jalan, tapi ya nggak bawa apa-apa, nggak bawa keno, nggak bawa apa, bisanya kayak gitu. Ya udah kita maksain kan jalan tuh. Makin ke atas makin suasananya mencekam banget, bener-bener kayak ya jalur makin kecil gitu ya, ditambah semak-semak makin dekat sama kita nih, cuman setapak segini doang gitu loh ya. Berarti udah bisa dikatakan masuk dalam gerbang rimba bukan? Bisa jadi, nah udah masuk kan, udah benar-benar vegetasinya kayak gitu banget, jalur sepi. Nah jalan, terus kita sampai ke pos 4. Nah di pos 4 ini biasa aja lah ya, kita cuman kayak duduk sebentar langsung jalan lagi. Nah kejadiannya tuh di sini nih, habis dari pos 4 kayak jalan nih, kita biasa aja nih, posisinya tuh yang anak cowok di depan, terus si Meme hina gue yang paling belakang. Oh, kirain gue diselang-seling gitu. Kagak, di situ emang biasanya seling-seling, tapi di sini lagi kebenaran si cowok di depan semua. Tiba-tiba si Meme itu anjir, gue merinding anjir. Kenapa tuh? Berarti posisi udah malam ya? Kagak, masih jam 4-an lah. Oh, menjelang maghrib. Jam segitu kan si Meme tiba-tiba nengok gue gitu. Teteh, ya kan mau manggil gue teteh kan ya. Teh, itu ada yang ngikutin kata dia gitu. Terus gue lihat kan ke belakang, gue lihat nengok, kata gue nggak ada. Gue bener-bener nengok ke belakang dengan bodohnya, tololnya gitu ya, kayak gue nengok ke belakang nggak ada, Mei nggak ada gitu ya. Kata dia teh, itu ada teh beneran kata dia gitu. Terus kata gue, ya udah deh baca doa aja gitu. Di situ gue masih positif thinking kan, kayak berusaha meyakinkan dia gitu biar tenang kan. Ya udah kata dia, nanti pikirannya biar gak ngawur juga sih. nah, iya. Terus gue jalan lah ya, nggak lama dari situ tuh dia tiba-tiba pengen istirahat. Kita pengen istirahat, dia kan dekatnya sama gue, jadi dia apa-apa bilangnya ke gue gitu. Katanya teh pengen istirahat, terus kata gue, ya udah ayo istirahat, duduk lah di pinggiran ya. Di situ posisinya dia duduk di pinggir gua, tiba-tiba dia duduk kayak bengong aja gitu lah ya. Terus si cowok, si Indra ini ya, dia ngomong, Riz tanya coba dia kenapa gitu ya. Terus gue bilang, Mei kenapa? Terus si Mei cuma bilang gak apa-apa gitu ya. Terus dia kayak nunduk gini loh, kayak nunduk gitu, diem aja ya. Terus lama tuh itu tuh ya, ada kali berapa menit gitu. Kata gue, kok nih anak diem aja gitu loh ya. Gue gini-giniin langsung ambruk gitu dia anjir, langsung tiduran, udah kemasukan. Pas itu lu tanya kan ya, kenapa Mei? Tidak kenapa-napa. Iya. Terus reaksi dia langsung balik lagi normal apa gimana? Dia masih kayak gitu, masih kayak nunduk-nunduk aja gitu loh. Terus kata si Abil, si Abil lah ya, kayak pengen diajak komunikasi gitu loh. Dia juga dua-duanya kan anak pesantren, jadi kayak ngerti kayak gituan gitu lah ya. Kayak diajak komunikasi, emang tadi ada yang ngikutin ya Mei gitu. Terus dia bilang, iya ada gitu ya, kakek-kakek gitu ya. Terus kata dia, iya gitu ya, coba tanya kenapa dia ngikutin kita gitu kan ya. Terus kata dia, ya kayak nunduk gini nih. Terus dia langsung ngomong lagi, katanya, jangan ke atas, di atas itu nggak baik kata dia gitu kan. Terus si Abil nanya lagi, emang kenapa nggak baiknya, kita nggak boleh ke atas, emang kenapa? Terus si Meme nunduk tuh ya. Di situ dia udah nggak jawab apa-apa lagi. Kata gue kan anak nunduk terus, gue langsung pegang gini-gini langsung jatuh kan ya. Pas jatuh kata bocah cowok, ya udah ini mah pasti kata dia gitu kan. Di situ gue kayak panik gimana gitu ya, gue kan nggak ngerti apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa. Mereka bertiga pada bisa lihat gitulah ya. Terus kayak di situ kayak udah bingung banget kita gimana, ini udah didoain, udah diapain, nggak sadar-sadar gitu kan. Terus tiba-tiba didoain apa, gue nggak tahu ya, anak pesantren ngedoain apa, tiba-tiba dia langsung ngomong gitu, langsung gitu kayak ngegerem gitu kan,
gue takut ya, terus diajak komunikasi gitu sama si Indra gitu, ini kaki saya keinjek. Nah terus emang keinjeknya sama anak ini gitu, kata teman gue kan. Kata dia bukan, kata dia gitu. Terus kata teman gue, emang kenapa, terus kenapa masuk ke anak ini kan nggak salah gitu ya. Terus kata dia nggak apa-apa, suka aja, kata dia gitu kan. Pokoknya dia tuh katanya itu Ratu Cikura yang kakinya tuh keinjek sama nggak tahu sama siapa kan. Udah di situ benar-benar lama banget dia kemasukannya tuh ya, sampai udah kayak tiba-tiba kayak dia tuh diem, terus kita juga pada diem bingung ya mau ngapain lagi ya. Tiba-tiba dia ketawa, coba astagfirullah, kayak gitu anjir ya. Soalnya kayak kuntilanak. Iya, kuntilanak, bener-bener kuntilanak dia. Kayak di TV-TV ya. Iya, kayak gitu persis banget. Tiba-tiba kita lagi diam ada suara kayak gitu kan, ya Allah, gue langsung merinding banget di situ ya. Tapi gue merasa kayak gue harus tenang gitu ya. Terus akhirnya didoain lagi, udah tuh diem. Terus kayak kita tuh mikir gitu ya, apa telepon abang-abang Grab tadi loh gitu, yang tadi itu. Terus akhirnya nelpon lah abang-abang Grab itu. Di situ masih ada sinyal, Telkomsel kan masih kebenaran banget, sumpah ada sinyal. Udahlah, nelpon abang-abang Grab, kayaknya sih dia ngebantuin dari sana gitu kan. Kayak agak lebih mudah juga sih ngeluarinnya. Di situ posisinya dia tuh kerasukan dari jam 4:30 sampai 5:30 lah. Lama banget, sejam, bener-bener capek ya kita ya. Capek banget sumpah. Iya, bingung gitu juga mau ngapain lagi, mana. Sebenarnya lu mau apa sih itu, ikut-ikutan alam gua kan? Iya. Kalau kata temen gue yang cowok, dia dibawa ke atas, makanya dia lama sadarnya gitu. Tapi sepengetahuan gua sih ya kalau dibawa gitu ya, kalau kelamaan dibawa gitu, mohon maaf gitu ya, bisa gak balik lagi. Iya, ada yang bilang kayak gitu kan ya. Nah iya, kalau kata itu sih katanya dia dibawa ke atas karena kayak pengen ditunjukin di atas tuh ada apa aja gitu. Terus akhirnya abang-abang Grab itu nggak tahu nyuruh kita buat jadi si kepala bocah itu tuh harus ada di bawah daripada kakinya gitu. Akhirnya dijumpalitin. iya kan, gunung kan gini ya. Nah kepala dia di bawah loh, jadi pokoknya kepala harus lebih rendah daripada kaki lah. Digituin, terus suruh baca doa apa gitu ya, gue nggak lupa, nggak tahu. Udah tuh nggak lama dia bisa sembuh kayak tiba-tiba kayak gini aja. Tapi sepanjang dia belum sembuh tuh dia kayak ngegerem mulu, kayak gitu mulu gitu kan, ngebuat kita kayak panik gitu kan ya. Udahlah, abis gitu dia udah sembuh nih, udah kayak sadar lah, tapi masih kayak bengong gitu ya. Gue di situ kayak bingung banget, ini harus gimana kita. Akhirnya kita mutusin buat turun lagi lah ya, belum nyampe pos 5 tuh. Tapi gue juga udah ngontek orang base camp juga, kita ada kejadian itu. Tapi yang ngebuat gue gak suka sama base camp itu tuh, masa kan kita lagi urgent kayak gitu, tapi pihak base campnya itu kayak bentar dulu ya, ini juga lagi ngurusin ini, kayak nggak gercep gitu loh. Seakan-akan kayak disepelein gitu. Ya. Sedangkan kan kita udah kayak gitu banget kan ya. Udahlah, habis itu di situ peralatan gue buat tinggal di situ semua, di posisi di situ tempat kejadian itu ya. Soalnya kan kita nggak mungkin ngegendong-gendong dia. Bener sih. Tapi sebelum sadar juga kita udah sempet bawa dia turun, gimana sih? Berusaha buat bawa dia turun, kayak digendong, jatuh gitu. Gimana ya? Mungkin dia lemah gitu kan, jadi nggak kuat sih. Soalnya capek si iya. yang dianya juga pasti capek juga. Iya, badan dia juga agak gede gitu kan, jadi susah kan kita bawanya. Barang-barang gue taruh di situ semua. Gue cuma bawa tenda sama alat masak sama makanan lah ya. Turun gue pelan-pelan, bener-bener pelan-pelan banget. Ditambah istighfar terus gue sepanjang jalan ya. Ya lu tau sendiri lah cuaca di gunung sore-sore jam segitu kan ya, kayak gitulah ya. Udah gitu turun, nah terus kayak si Indra ngomong gini pas kita udah sampai ke pos 4, di sini ya kita bikin tendanya gitu, karena kan kamu juga udah capek, nggak kuat juga kalau pengen ke bawah gitu kan. Terus tiba-tiba tuh si Meme kayak ngomong, nggak mau, jangan di sini apa namanya, kayak udah baik lah buat kita gitu lah ya. Terus kayak berunding lah kita, ya udah deh turunan dikit gitu. Akhirnya turun pelan-pelan banget, maghrib kita sampai ke pos 3. Pas maghrib? Iya, pas maghrib di pos 3 kita. Terus langsung bikin tenda pos 3 yang tadi kita kakinya kram itu loh, yang di situ. Kita bikin tenda di pos 3, terus masak, langsung tidur tuh bener-bener 6:30 tuh langsung tidur gitu.
Gelap banget. Iyalah capek banget. Bener. Di situ gua tidur, pokoknya bocah pada tidur lah ya. Di situ tuh pas udah mau jam 7 ya, si anak cowok tuh pada bangun. Katanya sih dia ngeliat kalau di sekeliling tenda tuh kayak banyak ular gitu ngelilingin dia gitu. Terus di situ juga ada kakek-kakek yang ngejagain kita katanya. Soalnya yang satu tadi tuh kayak masih ngincer kita gitu loh. Sedangkan si kakek ngejagain kita. Oh berarti pas tadi si kakek yang masuk ke dalam si meme itu sebenarnya dia baik berarti. Iya, dia pengen ngasih tahu kan. Pokoknya dia dimasukin sama kakek sama si Ratu itu. Udahlah jam 7 kan tadi kan jam 7, tiba-tiba jam setengah 8 tuh pihak basecamp udah nyampe ke situ. Gue udah seneng banget dong di situ kayak akhirnya gitu loh ada orang Terselamatkan. yang nyelamatin gua gitu lah ya. Gue masih bisa hidup gitu, masih bisa pulang ke rumah. Gue udah pikirannya udah kemenangan aja. Kacau banget sih bener. Iya. Kayak ya udah gitu terus kan udah tuh ke tukang basecampnya, ayo kita turun gitu kan. Pada saat itu juga dia ngajakin turun, terus si Meme ngomong nggak bisa gitu, kita jangan turun sekarang, nanti kita bakal kepisah gitulah. Gue udah mikirnya yang aneh-aneh Wah, nih. gini, Iya, dia ngomong kayak gitu kan. Ya udahlah, gue coba ngomong sama tukang basecampnya. Kata dia ya udah Neng istirahat dulu aja, tidur dulu tadi gitu. Soalnya kan kita juga nggak mungkin camp di sini, soalnya kan saya ngebawa tenda kayak gitu. Ya udah tuh gue tidur sama Meme jam 12-an tuh kita dibangunin buat makan jam 12 malam. Terus makan habis itu jam setengah 1 atau jam 1 ya kita turun bareng-bareng. Turun. Dan tas barang-barang lu ditinggal. Barang-barang gue dibawa sama abang-abang basecampnya lah. Cuman naik lagi berarti ya. Iya, dia pada naik lagi. Abang basecampnya tuh 2 orang kalau nggak salah deh, 2 orang. Dia yang naik ke atas, ke pos 4 atas itu buat ngambil tas gua. Udah habis itu kita turun, bener-bener di situ kayak ngeri banget, tengah malam, tengah 1 malam lu turun gunung, nggak ada siapa-siapa. Lu Bener pasti sih. udah bayangin lah kayak gitulah ya. Kan kasarnya di kota udah pada tidur gitu Iya, orang juga. lagi di gunung gitu. Lagi di gunung. Ya udah tuh turun. Si abang-abang basecamp itu tuh bawa motor tapi di pos 2 di yang ada mata air tadi. Terus udah tuh sampai ke tempat mata air itu kan kita naik motor kan, naik motor 2 motor, bayangin gitu buat kita berempat jadi saling 2-2 gitu loh, boti-botian apa gitu, bener-bener udah bawa keril, motornya motor yang di gunung-gunung tau kan lo, Oh iya sayur-sayur gitu, iya, tahu. anjir kotak. Setelan ini lah gitu. Iya, Setelan sayur. Iya. Terus ya udahlah, singkat cerita jalanlah kita naik motor itu mana ngelewatin ladang warga. Kan ladang warga tuh kayak jalannya nggak lurus lah ya, nggak enak gitu. Anjir gue cuy, pokoknya gitulah anjir. Udah kayak naik onta berarti. Iya. Nah, si Meme ini bilang katanya, "Teteh takut." Dia bilang gitu mulu ke gua kan, dia kan naik motor sama gua. Terus kata gua, "Kenapa? Itu ada yang ngikutin terus." Kata dia gitu kan, gua makin takut ya anjir. Gue bilang aja ya udah baca doa aja gitu. Terus sambil merem-merem, gue juga sepanjang jalan merem terus soalnya kan takut kenapa-napa gitu. Tapi malah kalau merem kata gue lebih takut gitu. Takut jatuh kan. Iya sih. Terus udah tuh singkat cerita sampai base camp kan ya. Udah sampai base camp kita langsung buru-buru cerita-cerita gitu. Nah, bodohnya kita di situ tuh ada rombongan pendaki lain juga. Nah, dia langsung pada excited buat ngedengerin cerita kita dong. Langsung kayak tatap-tatapan gitu mereka. Kita langsung aja tuh berhenti deh ceritain gitu yang kejadian-kejadian itu kan. Setelah turun ke base camp, lu nginep 1 hari lagi apa lanjut balik nyari penginapan? Langsung balik lah gue. Langsung balik? Ya, itu kan posisinya nyampe base camp sekitar jam 2 apa jam 3 subuh gitu pagi ya. Di situ gue tidur lah sebentar. Nah, terus udah pagi sekitar jam 10-an gue otw balik. Di situ gue udah kayak tenang lah, akhirnya gue bisa balik nih gitu ya. Dan naik pertama tuh naik ojek buat ke jalan raya. Nah, dari jalan raya ke terminal naik angkot. Nah, dari terminal apa ya gue lupa namanya. Dari terminal tuh kita naik bis nih buat balik. Kita baliknya bertiga doang, soalnya yang satu itu dia pulang ke Kuningan, dia aslinya orang Kuningan. Udahlah kita naik bis kan bertiga, mana masih bocil lah anjir, naik bis udah kayak anak hilang dah. Oh, terus gede-gede banget ya? Iya, kocak dah. Di situ udah tuh dia kayak istirahat, gue bilang udah tidur aja, gue gituin ya, kalau capek tidur aja. Terus kata dia bilang iya gitu.
gak lama abis belum jalan dia udah ngomong lagi ke gue, Tete itu ada yang ngeliatin gitu kan, ada yang ngeliatin di belakang. Gue juga nengok lagi, nggak ada Mei, nggak ada gitu. Terus si Indra nih, si cowok itu nanya, kakek Mei, iya tapi ini bukan yang tadi, ini beda lagi gitu gitu. Iya sih beda, kayak mukanya katanya serem sih, mukanya serem, pokoknya kepalanya kayak serem gitulah ya. Gue nggak bisa lihat kan ya. Ya udahlah kata dia, udah nggak apa-apa, doa aja, berdoa biar dia pergi kan ya. Terus katanya udah iya gitu, tapi dia kayak sepanjang jalan berkali-kali dia selalu ngomongin Tete takut, dia selalu bilang takut mulu ke gua gitu. Nah kan gua nggak tahu apa-apa gitu kan. Gua cuma bisa ya udah tidur aja, tidurin gitu ya. Sedangkan coba untuk ini suasana dia. Iya. Sedangkan dia juga disuruh pergi tuh nggak mau, si setan yang itu tuh. Disuruh pergi sama siapa? Si Indra gitu. Memei kalau misalnya Memei takut, dia suruh kasih liatnya ke aku aja gitu ya, jangan ke kamu. Terus kata si Memei, dia nggak mau sama Indra, kata dia gitu. Jelek kali. Nggak mau ngeliatin. Kata Kata dia ya udah makanya jangan diganggu gitu ya, jangan ganggu. Terus kata dia, tapi dia nggak mau pergi, masih di situ aja, masih katanya sih ikut di bis itu di belakang. Udahlah ya, kayak udahlah singkat cerita, udah sampai rumah dia ke rumah gue dulu si Meme, di rumah gue dulu istirahat, terus gue anterin dia ke rumahnya. Nah pas di rumahnya nih, itu kan posisi hari Sabtu tuh pulang sampai rumah. Hari Minggu tiba-tiba AA-nya kakaknya si Meme chat gue gini, Neng ini yang kemarin naik sama Meme ya gitu. Terus kata gue, iya emang ini siapa? Ini AA-nya Meme, bilang itu kan. Terus kata gue gini, emang kenapa gitu ya? Terus kata dia, emang kemarin ngapain aja di gunung gitu. Terus dia kayak bingung gitu ya, emang kenapa gitu, nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma naik gunung biasa gue biasanya. Terus kata dia, ini Meme lagi sholat tiba-tiba pingsan gitu. Iya, pokoknya dia pingsan gitu di rumahnya sore-sore. Kata gue, lah nggak tahu gitu ya. Terus kayak intinya gitu, dia kayak ngedesak gue buat gue cerita. Udah akhirnya gue cerita yang kejadian itulah, gue cerita sejujur-jujurnya, gue cerita di WA itu. Nah tadi ya udah deh, makasih ya, udah baik, udah nungguin Meme, udah setia apa sih nganterin gue buat pulang gitu. Kalau bukan kamu, kalau orang lain bisa jadi bakal ditinggal si Meme ini gitu ya. Maaf ya ngerepotin gitu-gitu. Gue malah jadi gue yang seneng karena kayak dia ngomong kayak gitu. Gue kan takutnya tuh gue yang bakal diomelin sama saudaranya dia loh, takutnya kayak gara-gara lu nih adek gue kayak gini gitu kan, tapi ternyata enggak kan. Kayak ya udah kayak gitu. Dia kayak dia sebenarnya emang punya tulang bolong katanya ya, tulang bolong terus bisa ngeliat gitu. Tapi pas setelah lu pulang itu ya, si Meme atau temen-temen lu tuh cerita gak sih bentukannya si Ratu Cikura itu kayak gimana? Kalau dia bilang sih cantik, tapi kakinya itu yang rusak banget. Tapi sama nggak tuh kayak Ratu Pantai Selatan, Roro Kidul? Kalau gue kurang tahu gitu ya. Yang mereka bilang ke gue, intinya ratunya tuh cantik, tapi di bagian kakinya ya udah hancur gitu. Makanya pas keinjek dia ngerasa sakit dan gak suka gitu. Tapi dari gue punya teman warga lokal sana sih ya, yang di Garut, emang dulunya tuh sebenarnya Cikura itu kalau gak salah namanya Sri Manggayanti tuh kalau gak salah. Mungkin bisa jadi itu juga sih ya, yang disebut-sebut Ratu Cikura itu. Bisa jadi. Nah terus kayak pas di pos 3 tadi loh yang kata kita istirahat lama pas masih berangkat, di situ juga katanya si Meme ngeliat banyak siluman monyet gitu. Jadi kayak badannya monyet tapi mukanya manusia apa gimana ya, pokoknya intinya siluman monyet deh gitu ya. Terus gue juga sempet search juga di Google, katanya di Cikura ada yang pernah hilang juga di bagian pos 3 itu mah makin ngeri banget kan ya gitu. Nah terus ada lagi nih, pas gua balik beberapa minggu kemudian lah dari kejadian itu, si abang-abang Grab itu tuh chat gua, katanya ngajakin gua ketemu. Gua bilang
gue nggak bisa gitu ya, soalnya si memenya udah mau pulang ke pesantren. Terus tadi ya udah kamu sama siapa aja gitu. Udah tuh gue sama temen gue kan, gue ketemu lah sama dia, kayak ngobrol-ngobrol tentang yang kejadian gue selama di gunung loh. Dia juga pengen tahu kenapa gitu kan. Nah terus dia bilang itu masih diikutin ya, kata dia gitu. Terus kata gue iya bang masih diikutin gitu sampai rumah. Kata dia nih kamu kalau misalnya pengen gak diikutin sama dia, itu baju yang dipakai sama baju yang dibawa suruh dibuang, dibakar, kalau nggak dikasihin ke panti asuhan gitulah, pokoknya ke panti yang membutuhkan. Dia kayak gitu. Terus gue kayak dalam kayak nabrak kucing berarti ya. iya kayak gitu, mungkin ibaratnya buang sial kali ya. Gue juga kayak mikir baju gue waktu itu masih baru, celana gue baru gitu, pokoknya pakaian gue masih pada baru gitu. Gue juga sayang. Terus udahlah intinya kayak gitu ya. Gue langsung ceritalah ke si Indra. Gue bilang, Indra masa kata abang-abangnya baju-baju kita suruh dibuang gitu lah ya, dibakar. Kata dia, si Indra bilang ini, si Indra kan bisa ngeliat juga keluarganya juga pinter gitu ya. Kata dia, udah nggak apa-apa jangan gitu. Yang penting mah berdoa aja, udah dikirimin doa juga supaya nggak ngikutin terus gitu. Kayak positif lah intinya gitu. Benar juga emang. Terkadang kan antara percaya gak percaya tapi nyata juga sih kalau ke dunia gue gitu. Iya. Kalau ngedenger cerita orang lu halu gitu ya. Tapi kalau kita udah ngalami sendiri, lu udah tau lah gitulah ya udah pasti. Itu kan kita hidup juga berdampingan sama mereka kan. Berarti dalam pendakian ke Ciguray itu lu gagal. Iya, yang pertama. Gue milih buat turun lah ya. Buat apa gitu naik kalau udah kayak gini gitu lah. Cari aman juga gitu. Karena keselamatan yang nomor satu. Pulang ke rumah. Pada dasarnya semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing di sini. Dan situ pas pulang juga ortu gue bilang, makanya kata mama juga jangan naik gunung gitu. Ditambah juga mama gue habis lihat yang cerita horornya di Gunung Cikuray itu, yang soul hiking itu loh. Kata mama gue jangan ke situ gitu, jangan ke situ, tapi guanya ngeyel ke situ mulu. Jadi ibu-ibu emang terlalu memperdalam suasana sih, Iya, jadi iya. terkadang. Padahal santai aja sih sebenarnya. Iya. Makanya pendakian malam tuh nggak disaranin ya guys. Mendingan siang aja lah, soalnya kan siang kelihatan jalur gitu. Mungkin ada pesan-pesan deh buat para pendaki entah pemula atau senior, untuk wanita juga bebas sih. Mungkin ya pesan-pesannya itu sih kayak jangan naik malam-malam gitu. Terus jangan pernah lu naik gunung sama orang yang belum pernah naik gunung itu gitu loh. Apalagi jalurnya juga sepi gitu. Lu belum searching tentang jalur itu, tapi lu tiba-tiba pengen naik gunung itu gitu loh. Janganlah, mending gitu ya. Kan di Indonesia kan gunung jalurnya banyak lah. Nah, lu cari yang banyak tuh, yang rame, jangan yang sepi. Kalau yang sepi ya kayak gitu, mengantarkan maut namanya. Oh iya, ada lagi. Kalau kata orang tua gue sih naik gunung jangan pasang-pasangan, jangan 2 cewek 2 cowok, jangan kayak gitu. Kenapa tuh? Saya baru tahu tuh. Iya gue juga nggak tahu, tapi katanya sih jangan pasang-pasangan, kalau mau ya 2 cewek 3 cowok, atau pokoknya jangan yang 2 cewek 2 cowok gitu, jangan pasang-pasangan. Gue juga di gunung-gunung lain ada gunung tertentu yang katanya juga nggak boleh pasang-pasangan. Mungkin ya gue nggak tahu ya, gue juga nggak ngapa-ngapain di gunung gitu ya, cuman ya naik gunung buat nikmatin alam, tapi emang lagi apes kali ya dapet kayak gitu ya. Karena bukan apa sih, ya gitulah. Iya, lagi kebenaran aja lah gitu Lagi ya. beneran aja. Mungkin Tete ada Instagram atau channel pendakian Tete atau apa gitu, bisa teman-teman tahu. Iya, kebetulan ada namanya ntar di sini ya. Di sini. Nama Ini YouTube-nya di sini sama nama Instagram-nya di sini. Jangan lupa follow. sekian dari kami Sadia.